Universitas Negeri Padang. Tujuan saya Pak, observasi wawancara mengenai IPS di SD Pak. Baik Pak, pertanyaan yang pertama Pak, berapa lama Bapak mengajar IPS di SD? Baiklah. Sebenarnya kalau dibilang berapa lama kami mengajar itu semenjak dari mulai dinas, itu dari 2014 sebenarnya. Cuma kan di 2014 itu kami sudah menggunakan kurikulum 2013. Pembelajaran IPS di kelas 4, 5, 6 itu terintegrasi dalam bentuk tema. Jadi dia tidak memisah. Nah, habis itu dari semenjak Covid kemarin itu ada kurikulum baru kan, kurikulum Merdeka ini. Mulai dari tahun lalu kami sudah menerapkan itu, baru terpisah materi pembelajarannya. Cuma IPS bergabungnya ke IPA. Jadi antara IPS dengan IPA itu bercampur. Selanjutnya Pak, apa latar belakang pendidikan atau pengalaman Bapak dalam bidang IPS? Coba lagi. Apa latar belakang pendidikan atau pengalaman Bapak dalam bidang IPS? Sebenarnya kalau pengalaman, mungkin latar belakang kami dari pendidikan guru sekolah dasar kan. Kami juga belajar semua materi pembelajaran ini. Kemudian untuk pengalaman otomatis semenjak kami mulai terjun menjadi guru, kami akan belajar dari senior-senior sebelumnya kan. Karena dari situlah pengalaman yang bisa kami dapatkan. Selanjutnya Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengajar IPS di SD? Sebenarnya kalau ketertarikan itu ya, kalau IPS itu materinya terbaharui kan. Setiap saat ada perubahan kan. Jadi dengan mempelajari hal itu kita bisa menambah wawasan-wawasan baru. Selanjutnya Pak, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam mengajar IPS di SD? Nah, tantangan terbesar itu mungkin ya, karena IPS itu kan ada pembaharuan kan, materinya itu tuh luas. Jadi ada pembaharuan. Tantangan kami itu tuh kami harus mengupgrade diri kami kan. Kami harus banyak membaca, harus menonton televisi, mencari materi-materi baru di internet kan. Itu tantangannya sebenarnya. Sebab kalau sempat saja hal itu tidak kami lakukan, maka kami akan ketinggalan. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak biasanya mengajar IPS di kelas? Nah, kalau mengajar IPS di kelas itu kami kan cenderungnya menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Kalau materi pembelajarannya itu tuh butuh ke lapangan, kayak seperti pembelajaran jual beli, ya kami bawa anak ke lapangan kalau memungkinkan ya. Tapi kalau misalnya butuh kayak pembelajaran tentang negara gitu kan, objek wisata di negara-negara tertentu, kami biasanya menggunakan media seperti gambar, atau bisa juga kami gunakan internet kan, kami gunakan Fokus. Selanjutnya Pak, apa strategi atau metode pembelajaran yang Bapak gunakan untuk membuat pelajaran IPS lebih menarik bagi siswa? Nah, kalau strategi itu kan banyak sebenarnya kan. Kami bisa metode pembelajaran, pendekatan kontekstual pernah kami gunakan. Seperti yang saya bilang tadi, membawa anak ke lingkungan. Kalau yang dekat-dekat dengan lingkungan anak kan itu. Kalau misalnya untuk pembelajaran yang lain, misalkan negara-negara, kami bisa menggunakan pelajaran bermain peran. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa siswa memahami materi IPS yang diajarkan? Nah, sebelum mulai pembelajaran kami melakukan tes awal dulu. Pretest kan, dilakukan pretest untuk mengecek seberapa jauh pemahaman siswa terhadap pembelajaran itu. Nanti setelah melakukan pembelajaran, kita lagi kasih post test. Apakah nilai dia pretest dengan post test ini, apakah post testnya itu lebih tinggi? Kalau lebih tinggi berarti otomatis anak ada paham kan. Selanjutnya, apakah Bapak menggunakan sumber daya atau media tambahan dalam pengajaran IPS di SD? Iya, kami menggunakan media kan, media kontekstual, media gambar juga dari itu kan, dari video-video kalau kami cari di YouTube kan juga ada itu. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memahami dan menginterpretasikan kurikulum IPS di SD? Ini agak berat ya. Kalau kurikulum IPS, nah balik lagi kan kami baru menggunakan IPS itu baru mulai lagi tahun kemarin kan, terintegrasi dengan IPA ini. Jadi untuk sekarang materinya tidak terlalu luas. Jadi lebih ke arah ada materi, kemudian kita kaitkan dengan lokal gitu. Misalnya kita itu bertindaknya lokal tapi arahnya ke nasional gitu kan. Jadi materi itu kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan anak. Selanjutnya Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam mengajar IPS? Tujuannya ya tentunya kami itu ingin
anak ini bisa menerapkan ilmu IPS yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari kan, itu yang akan digunakannya dalam kehidupannya nanti. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran IPS? Nah, seperti saya lakukan tadi kan, setiap hari kan kita berikan pretest, habis itu post-test, nanti habis satu bab kita lakukan ulangan. Di situ kita bisa melihat kan, itu untuk kognitifnya. Tapi kalau untuk prosesnya kita lakukan selama proses pembelajaran itu ada nampak. Selanjutnya Pak, apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Bapak dalam mengajar IPS di SD? Untuk saya berarti. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, saya kan tidak bisa hanya terpaku kepada satu sumber. Ya, saya berusaha mencari beberapa sumber. Ya kan, ada beberapa buku cetak dari sumber yang berbeda. Cari dari internet juga, kita baca juga dari majalah, dari koran juga ada kan, seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak terlibat dalam kegiatan atau organisasi profesional terkait dengan IPS? Kalau untuk sekarang untuk SD tidak ada organisasi seperti itu. Kami cuma adanya organisasi KKG. Mungkin untuk pembelajaran umum kami bicarakan di sana. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menerapkan pengetahuan terbaru atau tren terkini dalam pengajaran IPS di SD? Makanya itu kan tadi kan saya bilang kami itu mencari ilmu-ilmu baru kan. Jadi untuk menerapkannya ya kami, kalau misalnya materi ada sesuatu yang baru gitu kan, kayak apa namanya itu, waktu itu kan di Indonesia kan yang keajaiban dunia itu kan Candi Borobudur ya, habis itu muncul lagi Pulau Komodo kan. Jadi kami selip-selipkan di sana, jika ada mengarah ke sana kami selipkan. Sama kayak sekarang provinsi kan, kemarin tuh masih 34, sekarang udah 38 kan. Jadi kami pokoknya apapun yang terbaru kami sampaikan kepada anak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak berkolaborasi dengan siswa dalam pengajaran IPS di SD? Nah itu dia, kalau berkolaborasi ya sama lah kan, interaksi siswa dengan guru seperti apa itu. Ya guru itu kan fasilitator, jadi dia memfasilitasi anak, apakah nanti untuk anak bekerja berkelompok itu, mengarahkan anak mencari sumber-sumber gitu. Biasanya saya kan bawa laptop juga, kalau di sini kan laptop saya cuma satu. Jika ada sesuatu yang baru, kalau kita butuh sesuatu saya buka di sana atau panggil anak tuh rame-rame lihat, atau kita tembakkan pakai fokus bisa, sekaligus bisa anak lihat kan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah melibatkan orang tua dalam pembelajaran IPS? Ya tentu, ya kan kalau misal kita bawa anak kan seperti kami di tepi pantai nih, kami melakukan kegiatan jual beli, arahnya ke pantai kan. Anak ini mencoba untuk berbelanja ikan misalnya. Pantai itu tuh kalau tidak bisa kita bawa anak sendiri, pasti butuh orang tua juga untuk mendampingi anak. Jadi orang tua pun juga bisa melihat proses pembelajaran anaknya. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak bekerja sama dengan rekan kerja lain dalam tim pengajar IPS di SD? Kami nggak ada punya tim pengajar IPS di SD. Jadi setiap guru kelas itu mengajarkan seluruh bidang studi kan, kecuali agama dan PJOK. Jadi kalau untuk tim kami tidak ada. Cuma kalau berdiskusi kami sharing gitu kan ya. Namanya kalau satu orang guru belum tentu ilmunya lebih dari guru yang lain kan. Makanya kami berdiskusi saja. Selanjutnya Pak, apakah Bapak selalu mengaitkan pembelajaran IPS dengan lingkungan Pak? Nah ya harus. Ya tujuannya kan anak ini apapun pembelajarannya, tujuannya ini anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kan. Makanya harus kita kaitkan selalu. Selanjutnya Pak, usaha apa yang Bapak lakukan dalam meningkatkan pembelajaran siswa dalam mata pelajaran IPS? Nah, kami berusaha untuk menemukan metode yang cocok. Iya kan. Kadang kita udah merencanakan metode apa, kira diajarkan tidak cocok. Jadi kami berusaha untuk melihat kemampuan anak kan. Anak itu kan cara belajarnya beda ya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik kan. Jadi kami mengarahkan ke sana saja. Selanjutnya Pak, yang terakhir Pak, apakah metode yang Bapak gunakan agar menciptakan kelas yang kondusif? Nah, kalau kondusifnya seperti anak tenang, itu tidak mungkin. Anak SD tidak mungkin tenang, ya kan? Ya. Cuma kalau kondusifnya dengan metode yang kami gunakan, anak itu aktif, cukup cukup mempan lah digunakan ya. Anak itu istilahnya daripada pembelajaran biasa, kemampuannya agak meningkat, ya. Cuma kalau tenang, anak tuh diam, anak tuh bekerja tanpa suara, enggak. Anak SD tidak bisa seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Nah, itu aja. Terima kasih ya Pak. Oke. Nah. Oh, iya. Ini tinggal ya? Boleh. Tinggal. Enggak perlu lagi kan? Enggak Pak. Ini untuk kami juga kan bukti itu.
menurut kamu setuju? Dokumentasi. Paling 1 orang cuma.